Malioboro, jalan sepanjang 2 km jujukan wisatawan dari belahan daerah, diambang bayang-bayang aksi massa dan ketegangan. Keinginan pemerintah untuk mengubah wajah Yogyakarta itu mengundang amarah, setidaknya dari para pencari nafkah maupun warganya sendiri. Tahun 2013, sebuah bangunan bertingkat 3 mulai berdiri di jantung kota Yogyakarta. Digadang-gadang jadi solusi wajah baru, kini hanya jadi harapan yang berlalu. Dan bangunan itu bernama Taman Parkir Abu Bakar Ali. Dengan anggaran sebesar 21 miliar rupiah, harapan waktu itu sederhana: mengatasi kepadatan parkir di kawasan Malioboro yang semakin padat oleh wisatawan. Selama 1 dekade, Abu Bakar Ali atau ABA menjadi penyangga mobilitas dan juga ladang rezeki bagi ratusan warga. Namun, bangunan itu sejak awal bukanlah untuk selamanya. Di atas tanah milik Kesultanan Yogyakarta atau Sultan Ground, bangunan ABA berdiri dengan izin pemanfaatan terbatas yang dikenal dengan istilah kekancingan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018, syarat kekancingan adalah surat keputusan yang memberikan izin penggunaan tanah milik Kesultanan Yogyakarta kepada masyarakat dengan masa berlaku yang telah ditetapkan sesuai aturan yang berlaku. Kekancingan itu berakhir di tahun 2025. Pada Maret 2025 atau setelah berjalan 12 tahun, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta berubah pikiran. Mereka yang berkuasa dalam kebijakan resmi mengumumkan ABA akan dikembalikan ke Kesultanan. Bukan untuk diperpanjang, tapi untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Alasan resminya, kawasan ini masuk dalam jalur sumbu filosofi Yogyakarta, garis sakral yang menghubungkan elemen semesta, Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi. Tak boleh ada bangunan tambahan yang bertentangan dengan nilai, fasad, dan fungsi kawasan budaya. Bangunan ABA memang didesain knockdown, sifatnya hanya sementara. Kini, waktu yang dijanjikan itu telah habis. Dan rencana pengembalian lahan pun mulai dijalankan sejak April dengan target rampung paling lambat Juni 2025. Dilansir dari portal pemerintah daerah DIY, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Erni Widyastuti menjelaskan bahwa telah dilakukan pemagaran di area parkiran ABA sebagai peringatan untuk para pelaku usaha di sana. Lantas bagaimana nasib mereka yang menggantungkan hidup di tempat ini? Di atas aspal ini kehidupan dijalani. Di bawah terik matahari dan debu kendaraan, mereka mengais rezeki. Bukan dari keluhan, tapi dari kerja keras yang nyaris tak terlihat. Mereka datang sebelum kota benar-benar bangun. Menyapu, menata, menjaga agar kawasan ini tetap ramah bagi siapapun yang datang. Di balik tenda kecil, warung makan yang sederhana, atau lapak baju yang digelar di atas trotoar, ada wajah-wajah penuh harap. Mereka adalah pekerja harian, ibu rumah tangga, hingga lansia yang tak lagi dilirik pasar kerja formal. Seorang petugas kebersihan, Selamat, yang telah menganggap ABA sebagai tempat untuk menggantungkan hidupnya selama 12 tahun, merasa resah akan rencana penggusuran ini. Ya, nama saya Pak Selamat sebagai penjaga toilet. Jujur Mbak, kami karena berdiri sudah lama dan ekonomi tergantung dari sini kan merasa resah Mbak, apalagi saya sudah tua lah. Walaupun dulu sebelumnya saya nyupir Mbak, tapi kan karena usia mata kurang bisa lihat, jadi kan kerja gini kan nggak ada resikonya ya, hanya nyupir. Jadi ya sangat resah lah Mbak. Jadi mohon seandainya itu sudah menjadi harga mati dari pemerintah untuk pemerintah atau tata kota Mbak, ya mohon dicarikan lahan baru lah. Tak berbeda jauh dengan apa yang dirasakan Selamat. Bak diterjang badai petir, Warni, seorang pedagang oleh-oleh yang sudah bekerja selama 25 tahun di sekitaran ABA dan menjadi tulang punggung keluarga,
merasakan kesedihan mendalam terkait penggusuran ini. Warni mengaku belum memiliki pandangan ke depan jika rencana penggusuran ini benar-benar dilakukan dalam waktu dekat. Nggih, kula Bu Warni. Jualan oleh-oleh wonten Abu Bakar Ali. Sampun kira-kira 25 tahun. Ya sedih bahwa tadi makan ten wonten mriki, Mbak. Kabar dari pemerintah Kota Yogyakarta mencuat, menyatakan bahwa Abu Bakar Ali akan diubah menjadi ruang terbuka hijau. Penataan kota berbasis nilai budaya menjadi landasan, namun di sisi lain, ratusan penghidupan terancam kehilangan tempat berpijak. Perlawanan itu hadir dalam bentuk doa, keresahan, dan ketidakpastian yang terus menggantung. Doni Rulianto, pengelola TKP Aba, mengaku sebelumnya belum ada sosialisasi dari pemerintah. Rencana penggusuran yang semula ditetapkan akhir April masih sempat tertunda. Lalu datang informasi baru, batas waktu diperpanjang hingga 13 Mei. Hingga video ini tayang, proses pembongkaran masih pada tahap permulaan dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah membongkar Aba mulai dari atap dan dilanjutkan ke bagian-bagian lain. Terlihat banyak tim pembongkaran yang membawa alat dikerahkan di sana. Itu kan ya jadi pikiran juga Pak, saya juga mungkin teman-teman yang lain lah. Tapi ya untuk itu juga Pak, karena kami pemerintah juga mau tegas, mungkin juga kasihan juga belum ada penggantinya. Tapi mungkin pemerintah juga punya pertimbangan tersendiri atau rencana tata kota. Jadi coba bingung aja Mbak dalam penantian. Kepala Baperidia DIY Nimade Dwi Panti mengungkapkan bahwa rencana pembongkaran Taman Parkir Abu Bakar Ali bukanlah keputusan mendadak, melainkan telah melalui proses pertimbangan yang panjang. Salah satu tujuannya adalah mendukung terciptanya kawasan rendah emisi, sebuah prasyarat penting dalam penataan kawasan sumbu filosofi yang tengah diusulkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO. Selain mengurangi emisi, area ini juga direncanakan akan disulap menjadi ruang terbuka hijau demi menyeimbangkan kebutuhan ekologis dan estetika kota. Karena bagus atau tidak itu relatif juga Pak. Pemerintah bagus mungkin ini, tetapi kan pertama sebelahnya kan itu sudah ada taman Pak, sebelahnya itu. Aduh, kalau menurut saya Pak ya, kalau manfaatnya mungkin lebih manfaat untuk ini kan menurut orang banyak Pak. Walaupun untuk taman indah itu juga bagus, tapi ya mengebongkar saja karena pendapat kan belum tentu sama Pak, kadang benturan. Dilihat dari sudut pandang mana, tapi semua itu kan hak dari pemerintah Pak, khususnya dari tata kota Pak. Cuma dari warga hanya mohon aja lah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memulai proses penataan di kawasan tempat khusus parkir Abu Bakar Ali mulai 1 hingga 6 Juni 2025. Menurut Sekretaris Daerah DIY Beni Suharsono, langkah awal akan dimulai dengan pemasangan pagar pembatas di area Aba pada 1 Juni. Meski begitu, Beni menegaskan bahwa pada 1 Juni, aktivitas di sekitar TKP Aba masih akan diizinkan untuk memberi waktu persiapan perpindahan. Ia mengakui bahwa proses relokasi tidak bisa selesai dalam 1 hari. Pemerintah juga telah menyiapkan lokasi pengganti untuk para PKL dan jukir di eks Menara Kopi Kota Baru. Dari relokasi ini, para jukir dan PKL mendapat fasilitas pembebasan biaya sewa tempat dalam waktu tertentu. Pemindahan bangunan dari Aba juga telah direncanakan dan akan dikerjakan oleh pihak ketiga melalui kontrak resmi. Sementara itu, untuk kebutuhan parkir kendaraan besar seperti bus pariwisata, pemerintah Kota Yogyakarta telah menyiapkan lokasi alternatif di Terminal Ngabean. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo turut menyampaikan bahwa izin operasional Taman Parkir Aba telah habis, sehingga segala bentuk aktivitas parkir di sana kini tidak lagi memiliki dasar hukum.
Sultan menekankan bahwa relokasi Taman Parkir Abu Bakar Ali harus dilakukan tanpa mengabaikan kesejahteraan para juru parkir yang terdampak. Di tengah bayang-bayang penggusuran, satu hal yang masih tersisa di Taman Parkir Abu Bakar Ali. Harapan. Bukan sekedar tempat mencari nafkah, Aba adalah ruang hidup, tempat di mana mereka menaruh cita-cita, membesarkan anak, dan menua bersama rezeki yang datang dari jalanan. Selamat. Petugas kebersihan yang telah 12 tahun mengabdi di sini hanya berharap satu hal, agar tetap ada ruang untuknya bekerja. Ya itulah yang jadi kendala, Mbak. Walaupun ya kami tetap berusaha lah untuk mencari kerjaan, tapi dengan posisi usia kan repot, Mbak. Paling banter kerja, paling jaga malam atau parkir, itu pun juga tidak mudah. Karena dalam hal ini kan juga kalau nggak saya yang bawa temennya kan nggak bisa, Mbak. Kalau harapan saya ya mohon pada pemerintah lah untuk ditinjau ulang atau kebijakannya lah. Seandainya untuk taman kan bisa membuat taman yang lain lah, karena ini sangat bermanfaat, Mbak. Sangat bermanfaat. Bukan hanya dari komunitas Aba, tapi juga dari wisata atau juga kawasan Malioboro sebelah utara khususnya. Banyak sekali terus berbeda. Bagi Bu Warni, pedagang oleh-oleh, relokasi bukan sekedar pindah tempat. Ia khawatir kehilangan pelanggan, kehilangan rasa aman, kehilangan satu-satunya tempat yang memberinya penghasilan rutin setiap hari. Nggih, kula pengen tetep mandi teman-teman mriki, kula percaya mboten mriki, Mbak. Nggih nafkahi suami istri, anak, cucu. Ketika pembangunan digencarkan atas nama tata kota, mereka yang paling kecil seringkali hanya bisa diam. Tapi kali ini mereka berharap didengar, bahwa pembangunan bisa berjalan tanpa harus mengorbankan yang sudah puluhan tahun bertahan. Dalam momen penuh haru, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo ikut menitikkan air mata saat bertemu langsung dengan para jukir dan pedagang. Di sisa waktu yang ada, harapan itu tetap menyala, bahwa ruang hidup untuk warga kecil tak akan hilang, meski tembok Aba sebentar lagi akan runtuh.